Masing-masing buat sendiri apa kesepakatan yang akan kita laksanakan di kelas 5B ini. Ingat, nanti apabila kalian melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, maka akan ada sanksi atau hukuman. Siap semua untuk membuat kesepakatan kelas? Iya. Siap. Sekarang dibagikannya. Masing-masing tulis satu kesepakatan. Terserah. Masing-masing buat satu kesepakatan. Silakan ditulis. Cepat-cepat. Tapi pakai bahasa Indonesia ya. Kalian tulisnya pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya kayak si Chandra membuat tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Sudah siap semua? Iya. Sudah? Sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang bangun ke depan satu-satu, tempelkan kesepakatan yang sudah kalian buat. Yuk, silakan. Bangun, siapa yang bangun? Buka dulu ya. Nyala boleh buka. Abang boleh buat. Yang udah siap boleh kembali ke tempat ya.
antara guru CGP untuk melengkapi tugas guru CGP. Selawat seiring salam, tidak lupa pula kita akan menyajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 11 Baktia, kepada Dewan Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sharing kolaborasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita menyambut pemateri dalam penyampaian materinya, mari sejenak kita dengar kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita atau yang mewakili. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita memanjatkan kehadiran Allah SWT yang mana oleh Allah telah memberi kita kudrah dan iradahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna untuk membentuk mendiskusikan tugas calon guru penggerak dalam membuat aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Penghormatan saya kepada Dewan Guru SD Negeri 11 Baktia yang telah memberikan kekompakan dan partisipasinya dan mengucapkan kepada CGP selamat mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Semoga ilmu yang telah didapatkannya dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk rekan-rekan kerja yang lainnya. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau dalam menyampaikan sepatah dua kata sebagai kata sambutan kepada calon guru penggerak kita. Selanjutnya kita masuki kegiatan inti yaitu pembahasan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita calon CGP. Kepada pemateri kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelum acara ditutup, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Pimpinan SD Negeri 11 Baktia atau yang mewakilinya. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 11 Baktia. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia duduk sejenak untuk memenuhi tugas saya pada aksi nyata modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan tentang menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah konsep inti daripada budaya positif. Ada 8. Yang pertama yaitu paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kemudian di sini selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita mungkin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi kita tidak menyadarinya. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid
dan melihat kebutuhan daripada murid-murid kita. Mungkin selama ini kita sudah menerapkannya, tapi kita tidak menyadarinya. Kemudian di sini, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin? Ada yang tahu apa itu disiplin? Ada Bapak Ibu? Mungkin di sini kita belum konsentrasi. Sekarang kita akan membuat ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita akan membuat ice breaking. Yang pertama ini clue-nya. Kata kuncinya ikuti apa yang saya katakan. Kata kuncinya ikuti apa yang saya katakan. Siap? Siap. Siap. Bola, bola, bola. Lampu, lampu. Bola, 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 lampu, lampu. Ada berapa bola? 3. Ada? 3. Ada 4, belum konsentrasi. 3. Clue-nya, ikuti apa yang saya katakan. Bola, 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 lampu, lampu. Ada berapa bola? 3. Belum konsentrasi. Ya? Ayo konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan. Bola, 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 lampu, lampu. 3 bola. Ikuti apa yang saya katakan. Bola, 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 lampu, lampu. Bola, 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 lampu, lampu. Ada berapa lampu? 2. Belum konsentrasi. Ada berapa bola? 5. Belum konsentrasi. 1 ya. Clue-nya apa? Kata kuncinya apa? Kata 1. kuncinya apa? 1 bola, Kata 1 lampu. kuncinya apa? Bola. Ikuti apa yang saya katakan. Ya? Kata kuncinya ikuti apa yang saya katakan. Itu ingat kata kuncinya. Ikuti apa yang saya katakan. Bola, 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 lampu, lampu. Bola, 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 lampu, lampu. Ada berapa bola? 3. Masih belum konsentrasi. 1 bola, 1 lampu. Kata kuncinya apa? Ikuti. Saya katakan. Saya tidak menanyakan jumlah bola di sini. Ya, saya tidak menanyakan jumlah Bola. dan saya tidak menanyakan jumlah lampu. Yang saya ingin kalian ingat, ikuti apa yang saya katakan. Ya, kata kuncinya ikuti apa yang saya katakan. Bola, 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 lampu, lampu. Bola, 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 lampu, lampu. Ada berapa bola? Lampu, lampu. Masih belum konsentrasi. Ikuti kata. Katakan. Itu kuncinya. Ikuti apa yang saya katakan. Ma, tolong. Jadi jawabannya di sini, tadi clue-nya kan ikuti apa yang saya katakan. Pertanyaan dari saya apa? Berapa? Kuncinya ikuti apa yang saya katakan. Apa kata kuncinya? Ikuti apa yang saya katakan. Bola, 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 lampu, lampu. lampu, lampu. Ada berapa bola? Ada berapa bola? Iya, itu adalah jawabannya. Sekarang satu lagi untuk konsentrasi SDK selanjutnya. Sekarang tangan di depan semua. Ya. Nah, kita putar searah jarum jam. Putar. Semakin cepat. Pegang telinga. Iya, semua konsentrasi. Begitu juga dengan anak-anak kita di dalam kelas. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Ya, mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Tadi saya waktu memegang telinga, saya memegang dahi. Tapi ibu-ibu sudah konsentrasi, semua memegang telinga. Terima kasih atas SBK-nya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kembali lagi ke. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang disiplin positif. Sebelum saya masuk ke dalam disiplin positif, adakah Bapak Ibu yang tahu apa itu disiplin positif? Taat kepada peraturan yang ditetapkan. Iya, taat pada peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin itu adalah taat akan
menerapkan peraturan. Di sini kita lihat disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdasarkan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, sekarang kita di sini mungkin sering menerapkan disiplin positif dengan hukuman. Ya, nanti kita lihat lagi ke depannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan ataupun sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu itu akan mencapai nilai-nilai kebajikan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar tujuan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini apabila kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka apa yang kita lakukan tidak akan mencapai tujuan. Begitu pula dengan siswa-siswi kita. Apabila ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka siswa-siswi kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kelima, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Kenapa harus terpenuhi? Apabila ada salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka apapun yang kita lakukan tidak akan terwujud. Ya, misalnya seperti bertahan hidup. Pada kebutuhan bertahan hidup, kita memerlukan makanan. Ya, kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian pada kasih sayang dan rasa diterima, itu kita memerlukan rasa diterima. Apabila kita seorang pendidik itu tidak merasa dirinya diterima di dalam kelas itu, maka dia tidak akan belajar dengan senang. Ya, kemudian dipedulikan. Nah, di kelas kita mungkin ada siswa yang cenderung dia keterbelakangan ataupun apa? Misalnya dia sedikit ada keterlambatan dalam belajar. Maka di sini tugas kita itu adalah dia ingin kita memperdulikan dia. Apabila kita tidak memperdulikan dia, maka rasa kasih sayang itu tidak ada pada dia akan membuat masalah di dalam kelas. Kemudian selanjutnya berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian selanjutnya itu pada penguasaan. Pada kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Penguasaan ini kita memerlukan harga diri, keinginan untuk dianggap. Kemudian selanjutnya memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi setiap anak-anak nanti yang ingin menyampaikan pendapatnya, kita sebagai guru harus siap untuk mendengar. Ya, kemudian selanjutnya kebebasan. Pada diri kita dan diri siswa, kita juga memerlukan kebebasan di sini. Ya, yang pertama itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya kesenangan, ini yang paling-paling kita inginkan ya, kesenangan. Pada kesenangan ini anak-anak ingin
dengan terus memberikan latihan. Kita harus memberikan kesenangan kepada mereka dengan bermain. Misalnya kita belajar, tapi belajar dengan sistem bermain. Tidak harus selalu, nak perhatikan ini halaman ini, sekarang kerjakan soal. Anak-anak mungkin akan merasa bosan dengan demikian. Jadi kita harus bisa menerapkan pembelajaran dengan bermain. Dengan humor itu tidak merendahkan diri kita sebagai seorang guru di depan siswa, tidak akan. Ya? Jadi berilah humor pada anak-anak. Kemudian antusias dan tertawa. Sesekali kita tertawa dengan anak-anak. Ya? Jadi anak-anak akan merindukan kita apabila kita tidak di sekolah. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering melakukan kita melakukan menaati peraturan agar kita tidak mendapatkan hukuman. Seperti juga murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsil. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini agak negatif ya. Di sini agak negatif karena siswa di sini melakukan disiplin ini karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, hanya ingin mendapatkan imbalan. Apabila kita tidak memberikan imbalan, maka dia tidak akan berusaha. Ya, tidak akan berusaha dan tidak akan menaati peraturan yang sudah kita buat. Kalau ada imbalan, dia akan melakukan apa yang kita suruh atau apa peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Yang terakhir, ya selanjutnya konsep disiplin. Nah, pada konsep disiplin di sini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya penghargaan. Pada hukuman itu siswa akan merasa disakiti, tidak nyaman, siswa juga akan merasa takut karena hukuman. Kemudian ini merupakan suatu paksaan bagi mereka. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Murid ini tidak akan menyampaikan apa kesalahannya. Jadi dia di sini akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ya, dengan hukuman murid ini akan menjadi rendah diri. Kemudian selanjutnya dengan penghargaan. Penghargaan ini juga tidak efektif kita lakukan. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia ingin mendapatkan penghargaan, maka dia akan menaati peraturan ini. Apabila kita tidak memberikan mereka penghargaan atau reward, mereka tidak akan menaati peraturan ini. Kemudian ini juga akan merusak hubungan. Ada sifat iri di antara mereka. Ya, di antara siswa ini akan timbul nanti sifat iri. Kenapa dia selalu mendapatkan ini? Kenapa saya tidak? Jadi akan timbul sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistematis, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini konsekuensi dan restitusi. Menurut Bapak Ibu yang mana yang sebaiknya kita terapkan? Konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Restitusi. Ya, kita lihat dulu dengan konsekuensi. Penguatan jangka panjang. Nah, konsekuensi ini penerapannya itu jangkanya panjang. Misalnya konsekuensi kita berikan contoh, misalnya ada siswa yang menumpahkan air di dalam kelas. Itu konsekuensinya apa? Apa konsekuensi bagi siswa yang menumpahkan air di dalam kelas? Apa konsekuensinya? Apakah kita suruh anak tersebut untuk berdiri di luar? Atau menghormati bendera? Apakah itu konsekuensi? Enggak. Apa itu? Itu hukuman. Jadi konsekuensi ini seandainya ada siswa yang menumpahkan air kawannya di dalam kelas, itu apa konsekuensinya? Harus Sama-sama membersihkan.
Iya, kita suruh untuk membersihkan. Itu ada konsekuensi dia. Karena dia sudah menumpahkan air, maka dia harus menerima konsekuensi. Kemudian perlu monitoring, kita berkelanjutan, kita mengarahkan anak tersebut. Kemudian stimulus. Murid menghormati peraturan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Untuk yang restitusi, ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apabila murid tersebut melakukan kesalahan, maka murid tersebut akan bertanggung jawab tentang perilakunya. Dia akan menyadari kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya di sini kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya mengambil satu contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, pada siswa sering tidak mengerjakan PR, kita memberikan mereka hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Apa yang akan dirasakan oleh siswa tersebut apabila hukuman ini kita terapkan kepada mereka? Siswanya marah. Ya, Dendam. siswanya Merasa kan malu sama akan teman-temannya. merasa malu, ada rasa dendam, pokoknya ini tidak sesuai dengan kita. Kemudian guru tak marah dan murid takut. Nah, kita marah-marah kepada guru, murid merasa takut. Apakah dia akan merasa nyaman belajar dengan kita? Tidak akan. Maka hukuman ini tidak sesuai kita terapkan di sekolah. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Apakah ini sesuai kita terapkan? Ya. Nah, ini adalah konsekuensi. Jadi ini boleh dilakukan. Ya, konsekuensi. Ini konsekuensi berarti dia harus menerima konsekuensi dari apa yang sudah dia langgar. Ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita harus tegas atas apa yang sudah kita terapkan. Kemudian selanjutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Pada kegiatan restitusi, kita menanyakan kepada siswa kita, "Nak, kenapa kamu hari ini tidak mengerjakan PR? Apa alasan kamu?" Nah, kita harus menanyakan apa alasan dia hingga tidak mengerjakan PR. Dan kita juga harus memberikan solusi untuk pemecahan masalah dia. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang mana yang sudah pernah Ibu terapkan? Pemantau. Semua pemantau ya. Dan apa? Yang sudah pernah kita terapkan dari kelima posisi kontrol ini. Menurut saya kita sudah menerapkan pengukur. Ya, kita juga sudah menerapkan pengukur. Tapi pada 5 posisi kontrol ini, apa yang sudah kita terapkan ini masih tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Kita lihat di sini. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut, ya, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama dengan cara menghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kita suruh dia untuk mematuhi peraturan kita dan kita suruh dia berdiri di depan kelas. Maka anak tersebut akan merasa malu dan dia akan terkejutkan. Kemudian selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah, kita juga mengatakan kepada siswa, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini akan membuat siswa tersebut merasa bersalah. Kemudian kita sebagai guru juga bisa menjadi teman dari siswa tersebut. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, setelah melanggar kita harus menanyakan apa peraturan dan konsekuensi yang harus diterima oleh siswa. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita menanyakan kepada siswa tentang kesalahan apa yang sudah dia buat. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini?
Nah, si anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita. Selanjutnya di sini keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa kita memiliki keyakinan kelas? Kenapa kita tidak memiliki peraturan kelas saja? Ya, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus menggunakan helm? Supaya kalau kecelakaan Ya, untuk menjaga keselamatan. Maka kita menggunakan helm. Ya, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bersih hidup. Agar terhindar dari segala penyakit. Iya, untuk menjaga kesehatan. Kemudian selanjutnya, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas pada kelas 5. Itu sudah saya terapkan keyakinan kelas. Saya sudah membuatnya. Ini yang pertama, saya melakukan diskusi tentang peraturan kelas. Saya berdiskusi dengan siswa tentang peraturan-peraturan yang akan kami terapkan di kelas 5. Kemudian saya menyusun peraturan menjadi keyakinan. Dari apa yang siswa saya buat, saya menyusun menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kami terapkan di kelas 5. Kemudian selanjutnya, siswa setelah menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing, kemudian mereka menempelkannya di kertas yang sudah saya sediakan. Nantinya saya akan membuat menjadi sebuah keyakinan kelas dan akan saya tempelkan di depan kelas kami. Kemudian selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan ini lebih abstrak daripada peraturan. Ya, kalau peraturan itu mungkin agak sedikit lebih banyak. Tapi untuk keyakinan kelas kita cukup membuat sedikit saja biar mudah diingat. Tidak perlu membuat penuh, ya. Tidak perlu membuat penuh lembarannya. Tapi kita buat aja yang sedikit aja, tapi siswa mau menerapkannya. sedikit mudah diingat. Ya, sedikit tapi mudah diingat. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita di sini diwajibkan untuk meninjaukan kembali keyakinan kelas. Apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas ini, kita wajib menanyakan kepada siswa, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, jadi siswa dengan pertanyaan kita ini dia akan mengingat kembali keyakinan yang sudah dia buat. Kemudian selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Nanti ada kata-kata anak-anak kita, siswa kita yang negatif kata-katanya, kita sebagai guru merubah kata-kata itu ke nilai kebajikan atau nilai-nilai positifnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua siswa kita ikutkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Jangan kita yang buat, jangan kita sebagai guru yang membuat keyakinannya, tapi biarkan siswa yang membuat. Kita cukup membagikan kertas saja untuk siswa, biarkan mereka yang membuat apa yang ingin mereka terapkan dalam kelas ini, agar mereka mengingatnya. Kalau kita yang membuat, mungkin kita saja tempel di dinding, udah, siswa nggak mau membaca. Tapi kalau siswa yang membuat keyakinan ini, berarti siswa akan mengingat apa yang sudah dia buat. Ya. Kemudian, ini segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya sudah membuat video. Ini ada videonya. Video tentang keyakinan kelas yang restitusi, segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada siswa. Tapi saya tidak ingin memperlihatkan video ini terlebih dahulu. Saya ingin langsung menerapkannya dengan Bapak Ibu guru. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Boleh ke depan. Kita terapkan langsung di sini. Ya, agar kita semua nanti bisa menerapkannya kepada siswa kita di sini. Kita semua bisa menerapkan bagaimana cara pemecahan masalah yang sesuai dengan siswa kita. Nah, kita langsung aja. Irma dari sini aja. Irma masuk. Ucapkan salam ya. Assalamualaikum.
Irma tidak melaksanakan piket, iya nak? Iya Bu, karena terlambat pas saya datang, semua udah pada masuk. Jadi saya pikir nanti pas pulang saya rapikan dan piket mereka. Iya, Irma. Di sini ibu tidak mencari kesalahan Irma, ya. Di sini ibu ingin mencari solusi dari permasalahan Irma. Ibu yakin Irma pasti punya alasan kenapa Irma tadi terlambat ke sekolah. Iya Bu, dari rumah Irma udah cepat-cepat ke sekolah karena Irma pakai sepeda. Tiba-tiba di tengah jalan sepeda Irma rusak, jadi Irma harus membelikan yang dulu, baru berangkat ke sekolah. Iya. Irma tidak salah ke sekolah memakai sepeda. Tapi besok-besok Irma harus lebih mengatur waktu lagi ya. Misalnya Irma berangkat ke sekolah tadi jam 7. Besok usahakan Irma lebih cepat lagi ke sekolah ya. Baik Bu. Ya. Irma dengan tidak melaksanakan tugas piket, Irma tahu nggak keyakinan kelas mana yang tidak Irma langgari? Harus menjaga kebersihan di ruangan kelas sendiri. Iya, Ibu senang di sini Irma sudah tahu kesepakatan kelas yang sudah Irma langgar. Ibu yakin Irma pasti ingin kedepannya ingin memperbaiki kesalahan ini nak? Iya pasti Bu. Apa yang akan Irma lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Akan lebih menjaga waktu lagi, waktu ke sekolah. Di awal lagi berusaha lebih awal lagi ke sekolah. Iya, Ibu senang akhirnya Irma sudah bisa memperbaiki masalah ini. Untuk ke depan Irma usahakan supaya lebih cepat bangun, lebih cepat berangkat ke sekolah ya. Baik Bu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang harus kita terapkan kepada siswa kita. Ya, jangan sampai apabila siswa kita membuat kesalahan kita langsung menuduh dia. Buat apa kamu tadi di kelas? Apa yang kamu lakukan? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini siswa akan merasa dipojokkan, dia akan merasa tidak bersemangat lagi, dia akan merasa takut. Jadi inilah cara menerapkan segitiga restitusi. Kita panggil si anak yang membuat masalah itu. Kita panggil, jangan kita menyelesaikan masalah di depan semua siswa yang lain, karena ada siswa yang akan mengejek-ngejek dia sehingga dia nanti akan merasa lebih minder. Jadi apabila ada siswa kita yang melanggar peraturan, ada siswa kita yang membuat masalah, kita panggil siswa tersebut. Boleh pada jam istirahat, pokoknya kita panggil siswa, kita selesaikan masalah dia. Kita tanyakan kepada dia, apa permasalahan dia sehingga dia melakukan kesalahan ini. Bisa dipahami ya Ibu ya? Bisa. Nah, semoga kita semua nanti dapat menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan siswa kita di sekolah. Setuju ya? Ini adalah salah satu keyakinan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan.
kami sama mencari solusi untuk masalah saya. Saya berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Nurhalizan. Beliau tidak mengenali saya, tapi kami bersama-sama mencari solusi dari saya, dan saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu Moliza. Nah, jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini dan saya berbagi dengan Bapak Ibu guru, semoga kita semua dapat menerapkan di sekolah kita sehingga apa yang kita inginkan, tujuan yang ingin kita capai semua dapat tercapai dengan baik. Dalam menyelesaikan masalah, kita juga dapat menggunakan segitiga restitusi, jangan dengan cara menuduh ataupun membunuh. Jadi hanya ini yang dapat saya katakan, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya ini. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.